Hari ini judulnya adalah Surat Cinta dari Bapa. Saya terus renungkan di tahun Great Harvest, tahun tuaian yang besar ini. Apa message sepanjang tahun ini? Saya berdoa, merenung, dan Tuhan ingatkan bahwa satu pesan untuk setiap kita di tahun ini adalah untuk mengenal Bapa. Tidak ada tuaian tanpa kita mengenal Bapa. Great Harvest, katakan Great Harvest. Tidak ada tuaian yang luar biasa ketika kita nggak benar-benar mengalami Bapa. Tuaian bukan cuma ngomong tentang jiwa-jiwa. Tuaian bukan ngomong tentang lebih banyak orang datang ke gereja ini. Tapi tuaian juga bisa berbicara tentang hidup yang berbuah. Pernikahan yang dipulihkan. 2 minggu lagi Ibu Charlotte Priyatna akan berkhotbah di tempat ini. Dan sepanjang hari Minggu dari pagi sampai malam beliau akan seminar di tempat ini hari Minggu. Karena saya rindu ada great harvest dalam setiap keluarga. Keluarga yang retak dipulihkan. Ya, keuangan yang berantakan dipulihkan. Ini ngomong tentang great harvest. Tetapi kita harus kembali kepada akarnya. Akarnya bukan yang malas lebih rajin. Pernikahan diperbaiki karena banyak ikut seminar pernikahan. Bukan. Akar dari semua permasalahan yang ada di bumi ini. Ya, moralitas yang semakin gila. Kita lihat di sosial media. Bagaimana orang bisa dengan gamblangnya menyatakan dirinya adalah wanita. Padahal dia pria. Orang bisa memilih gender apapun dan sebagainya. Anak umur 12 tahun udah hamil di luar nikah. Artis kawin cerai dan sebagainya. Permasalahan apapun yang Anda lihat di bumi ini, di dunia ini, itu hanya satu, karena hati belum dipulihkan. Hati Bapa belum dinyatakan dalam kehidupan orang tersebut. Makanya kalau hari ini saya bertanya kepada Anda, ya apapun itu, you name it, depresi, addiction, ya apa itu, addiction bahasa Indonesianya apa? Kecanduan, pornografi, semua itu hanya satu, karena hatinya kosong. Tidak ada hati yang belum dipulih, tidak ada hati yang baru, hati belum dipulihkan. That's why kalau pagi ini saya tanya kepada Anda, mungkin beberapa Anda, bagaimana gambaran Bapa dalam kehidupanmu? Coba tutup mata sejenak. Oh, Bapa. Kalau kita mendengarkan kata Bapa di sorga, mungkin beberapa kita di tempat ini juga kita trauma, karena kita tidak punya Bapa yang baik. Ketika saya ngomong tentang surat cinta dari Bapa, hati kita mungkin langsung bergejolak dan menolak. Buka mata Anda. Mungkin Anda punya gambaran Bapa yang diktator. Waktu saya ngomong tentang Bapa, Anda langsung berpikir tentang kekerasan. Kasar. Ya, bahasa Surabayanya ngamuk. Wah. Diktator. Tidak sabaran. Tempeling. Mungkin Anda punya gambaran Bapa yang salah. Atau mungkin sebagian Anda juga punya gambaran Bapa yang baik. Seperti lagu yang tadi Daniel nyanyikan, Bapakku yang baik. Mungkin waktu saya ngomong Bapa, Anda fine, Anda baik-baik saja. Oh, lemah lembut, Bapakku adalah Bapa yang mendengar, Bapakku adalah Bapa yang sabar. Mungkin, tetapi tetap tidak sempurna. Karena kita semua adalah manusia biasa, betul? Tidak ada Bapa yang sempurna. Makanya kenapa 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya telah bernubuat kepada bangsa Israel yang keadaannya seperti hari ini. Saya jelaskan dulu konteksnya dari ayat yang pertama yang akan kita baca. Bangsa Israel tertindas, bangsa Israel adalah bangsa yang dibuang dalam penindasan plus punya gambar Bapa yang salah. Karena waktu itu bangsa Israel di zaman penjajahan itu memanggil setiap raja dengan sebutan Abba, Bapa. Tetapi gambaran mereka tentang Bapa rusak karena rajanya merampok, rajanya membunuh, rajanya bengis, rajanya jahat. Maka rakyat menjadi liar, rakyat menjadi hancur, mereka minder, mereka takut, mereka tertindas karena mereka punya gambaran Bapa yang salah. Tetapi ada satu nubuatan di tengah-tengah kerusakan moral seperti hari ini. Di tengah-tengah tantangan kehidupan yang waktu di perjanjian lama mereka alami. Yesaya bernubuat, Yesaya 9 ayat 5. Kemarin saya jelaskan ini di Natal di tanggal 31 juga ditutup tahun. Sebab seorang anak telah lahir.
Padahal ini 700 tahun sebelum Yesus lahir. Untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lambang pemerintahan ada di, semua dipegang atas bahunya. Artinya tidak ada yang melawan dia, dia paling berkuasa. Dan namanya disebutkan orang, kita baca sama-sama apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, katakan Bapa yang kekal. Dan Raja Damai. Jangan kita punya gambaran dan mengharapkan hidup kita, menggantungkan hidup kita kepada Bapa di dunia. Sekalipun Bapa kita di dunia baik, tapi Yesaya memberikan gambaran kepada umat Israel di tengah-tengah kebobrokan ekonomi, di tengah-tengah kebobrokan rumah tangga, di tengah-tengah kebobrokan moral, ada Bapa yang kekal. Wow. Dan arti dari Bapa yang kekal adalah, bahasa Ibrani adalah Aviat. Kita belajar sama-sama bahasa Ibrani. Sama-sama katakan Aviat. 1, 2, 3. Kurang keras. Kanan, kiri, depan, belakang. 1, 2, 3. Ketika Yesaya bernubuat, mungkin kamu bobrok, mungkin kamu depresi. Zaman itu sudah ada loh depresi. Zaman itu sudah ada yang namanya sex addiction. Yang namanya, apa itu namanya? Kecanduan pornografi. Zaman itu sudah ada yang namanya LGBT, trust me. LGBT bukan masalah yang baru. Yesaya berkata kepada bangsa Israel, ada Bapa yang kekal. Bapa yang kekal artinya adalah the eternal source of life. The protector who never dies. Bahasa Indonesia kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mata air kehidupan kekal. Pelindung yang abadi. Seperti itulah gambaran Bapa kita yang di sorga. Lalu saya lompat ke perjanjian baru. Kita akan lihat bagaimana relevansinya. Bahwa dari dulu sampai sekarang masalahnya itu cuma satu. Hati Bapa. Gereja bisa pecah, pendeta bisa tidak menjadi bapak yang baik, moral semakin hancur, dalam pelayanan pun banyak orang-orang yang jatuh dalam dosa ini dan dosa itu. Simple, karena belum mengalami hati Bapa yang sesungguhnya. 2 Korintus 6 ayat 18, inilah kasih karunia Tuhan. Anda tahu bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang terkenal, jemaat yang paling banyak dosa. Moralitasnya hancur, percabulan terjadi, perpecahan terjadi, pengkhianatan terjadi, rumah tangga banyak yang rusak. Jemaat Korintus adalah jemaat yang paling bobrok. Tapi justru di 2 Korintus 6 ayat 18 melalui Paulus Tuhan berkata, dan aku, the eternal source, Bapa yang kekal, akan menjadi Bapamu. I will be your father. Dan kamu, hai orang-orang yang bobrok, hai orang-orang berdosa, kamu akan menjadi anak-anakku. Wow. Laki-laki dan anak-anakku perempuan. Hanya ada 2 gender, laki-laki dan perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Di tengah-tengah banyak problem moral. Di tengah-tengah banyak problem terjadinya pengkhianatan LGBT. Ada bapak yang menyakiti anak-anak. Ini gambaran jemaat Korintus. Di tengah-tengah kebobrokan mereka, Tuhan berkata, aku akan menjadi Bapamu dan kamu adalah anak-anakku. Sebegitunya kasih Bapa terhadap dunia ini. Sehingga tadi worship leader Daniel berkata, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan ketika kita baik, tapi di saat kita bejat, dia sudah baik terhadap hidup kita. Siapa yang bangga dengan Bapa yang di sorga? Tepuk tangan yang dahsyat, yang meriah buat Tuhan. Saya akan kasih 3 poin hari ini. Gambaran mengenai Bapa. Sekalipun 3 poin ini tidak bisa mewakili bagaimana dahsyatnya Bapa yang begitu mulia dalam hidup kita. Tapi saya simpulkan yang pertama, Bapa yang di sorga adalah Bapa yang mengayomi dan melindungi. Mungkin ini berbalik dengan keadaanmu. Papaku keras, papaku kasar, papaku bukan gambar yang baik, Pastor. Aku ngomong satu kata ditempeling. Aku ngomong salah dikit aku dibentak. Sehingga Anda takut memanggil dia Bapa. Tapi Bapa yang di sorga adalah Bapa yang mengayomi dan melindungi. A nurturing and protecting Father. Kita baca ayatnya sama-sama dengan suara yang keras, Yohanes 3 ayat 17. Setuju? Kanan, kiri, depan, belakang dalam bahasa Indonesia. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh. Yesus datang bukan untuk menuding-nuding. Oh kamu masih nge-vape ya. Oh kamu masih ngerokok nih. Oh kamu masih cabul nih. Enggak. Tapi Tuhan memberikan solusinya.
Tuhan datang dan berkata, datanglah kepadaku, engkau yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku yang kudus, bukan. Datanglah kepadaku, hai semua orang. Itu tahun Great Harvest. Tuaian besar adalah gini, semua orang. Ayo, semua tangannya gini, semua orang. Katakan all people. Datang kepadaku. Karena aku datang bukan untuk menghakimimu, tapi untuk mengayomimu. Terus Anda tanya, bagaimana gambaran Bapa yang di sorga sih? Seperti apa? Kita kan selama ini melihat anak Allah, yaitu Yesus yang datang. Kita lihat Yohanes 14 ayat 8. Kalau kita mau melihat gambaran Bapa, siapa yang kita lihat? Saya baca kepada Anda ya. Kata Filipus kepadanya. Filipus itu adalah murid Yesus. Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saya pernah bahas ayat ini di akhir November. Makanya ikuti semua khotbah saya dari YouTube, semua Instagram supaya Anda ikuti. Karena semua khotbah saya akan berseri dari awal tahun sampai akhir tahun. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bahasa aslinya gini, maka kami akan puas. Ternyata yang membuat engkau puas bukan ketika depositomu nambah. Yang membuat engkau puas bukan karena sosial media engkau semakin terkenal, yang influencer. Yang membuat engkau puas bukan ketika engkau tambah kaya. Tapi yang membuat engkau puas adalah ketika engkau berjumpa dengan Bapa. Lalu ayat 9 Yesus berkata, kata Yesus kembali kepada Filipus. Hei, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak kenal aku. Barang siapa telah melihat aku, kita baca sama-sama yuk, bantu saya. 1, 2, 3. Barang siapa telah melihat aku, siapa aku? Ayo, konsentrasi pagi ini. Siapa aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi kalau Anda mau tahu seperti apa Bapa di sorga, lihatlah Yesus. Karena Bapa dan Dia satu, Allah Roh Kudus, Allah Putra, ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, 3 pribadi, namun mereka satu. Yesus berkata, kalau engkau mau melihat Bapa, aku diutus dan aku datang ke dunia, lihatlah aku. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan apa Yesus lakukan? Saya kasih beberapa contoh kepada orang-orang yang kita anggap orang buangan. Sakeus. Kita lihat yang pertama, Sakeus adalah orang yang licik dan penuh kebohongan. Ada nggak kira-kira di New Life Church orang yang licik dan penuh kebohongan? Jawab jujur. Oh, nggak ada yang berani. Halo, di sini nggak ada, di sana sini pasti ada. Ada nggak kira-kira di antara kita orang yang licik dan penuh kebohongan? Halo, kok nggak jawab? Ngerti bahasa Indonesia semua? Anda nggak dihukum kok. Ada nggak orang yang licik dan penuh kebohongan? Lihat kanan kirinya. Ayo, ada nggak? Kurang keras jawabnya. Iya. Tapi Bapa Yesus adalah Bapa yang mengayomi. Tuhan stay loh. Tuhan tinggal loh. Apa yang dimaksud Bapa yang mengayomi? Bapa yang mengayomi dan Bapa yang melindungi adalah Bapa yang tetap tinggal. Ya, Sakeus ketika masih licik penuh kebohongan, dia penasaran lihat Tuhan. Saya rasa penasarannya belum tentu rindu, tapi dia pengen tahu siapa sih? That's why ada ayatnya gini. Orang melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya kemarin ngomong dengan pemimpin worship leader, semua worship department. Saya punya impian mungkin agak muluk. Tapi saya tahu waktu saya lihat production di sebuah gereja di Amerika namanya Lakewood Church. Saya nggak melihat message-nya ya, karena kita punya pesan yang mungkin berbeda. Tapi saya lihat bagaimana mereka menata panggung mereka, production mereka, bagaimana musik masuk di bar keberapa, pendetanya yang welcome mulai naik, rapi semuanya. Karena manusia masih melihat apa yang di depan mata. Makanya kenapa gereja harus excellent dalam semua yang kita lakukan. Karena orang dunia penasaran seperti Sakeus. Belum tentu Sakeus pengen denger Yesus. Tapi Sakeus cuma pengen lihat Yesus. Tapi orang yang licik dan penuh kebohongan ini, Yesus tetap tinggal. He stays. Bahkan Yesus menunggu. Mana sih orang berdosa ini? Aku mau berjumpa dengan dia. Dia Tuhan yang stay. Dia Tuhan yang tinggal dan tidak pernah ninggalin kamu. Thomas, murid yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus,
tapi tidak mengerti hatinya Tuhan. Penuh dengan keraguan. Siapa yang penuh dengan keraguan? Saya angkat tangan duluan. Saya manusia yang banyak ragu. Pasti dong. Kita sering meragukan Tuhan loh. Kadang kalau pergumulan pendeta ya, kalau saya ngomong sama istri saya, kadang ngomong sama pekerja yang tidak ngerti-ngerti maunya Tuhan kira-kira apa. Kadang-kadang saya juga bisa sebel, Tuhan kok ngomongin gembala-gembala ini susahnya minta ampun ya. Dikasih tahu bersatu kok susahnya minta ampun ya. Ini contoh ya, contoh. Sekalian curcol, haleluya. Dikasih tahu untuk taat, Tuhan disuruh kasih tahu untuk doa syafaat. By the way, kita setiap minggu sekarang punya pendoa syafaat loh, jam 9.30 yang berdoa untuk kebaktian. Ini tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, come on. Dan mereka jumlahnya gak dikit. Tuhan cuman ngomong gini, ketika kamu merasa tidak didengarkan, ketika engkau merasa bahwa susah untuk menyampaikan visi, bukankah itu juga aku setiap hari? Kita kan juga gitu sama Tuhan kan? Kalau ada butuhnya baru cari firman setiap hari. Ingat Pastor Karsten ngomong. Kalau enggak ada butuhnya, kita enggak cari Tuhan. Terus Tuhan ngomongin saya gini, kalau aku bisa tinggal dan sabar, kamu pun bisa tinggal dan sabar. Thomas adalah orang yang sangat meragukan Tuhan, tapi Tuhan enggak tersinggung. Ini ngomong sama Tuhan loh, coba aku mau lihat tanganmu. Bener tah, kalau kamu itu Kristus yang telah bangkit. Ini ngomong, sorry ya, kurang ajar kayak gitu sama Tuhan. Tuhan dengan lembut berkata, Thomas, colokkanlah jarimu. Inilah tanganku yang aku sudah serahkan bagimu. Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar. Makanya hari ini kita pegang dada kita. Kalau Tuhan panjang sabar, ayo semua ngomong. Kalau Tuhan panjang sabar, aku ngamuan enggak apa-apa. Gak gitu ya. Ayo ikuti sekali lagi, 1, 2, 3. Kalau Tuhan panjang sabar, aku bisa sabar. Karena banyak loh Thomas di sekeliling kita. Mosok sih pastor, Great Harvest, mosok sih pastor. Kadang orang yang ngomong gitu, mungkin orang yang terdekat dengan kita. Masa sih tuayan besar, masa sih rumah tangganya orang itu bisa dipulihkan. Masa sih. Tapi Tuhan stay. Makanya apa-apa, lihat Yesus, jangan lihat Pastor Irwan. Petrus, orang yang penuh emosi dan kemarahan. Ini orang yang sok-sokan. Ada nggak orang sok-sokan di sini? Kita ini sok-sokan loh. Kalau tanpa Injil kita gampang sekali. Kita rendah hati hari ini, besok kita lupa diri. Itu namanya daging. Manusia ini gampang kemesok. Katakan kanan kiri. Kemesok itu dulure kesemek. Ayo. Aku paling hebat. I'm the center of everything. Wah, itulah Petrus. Bahkan Petrus orang yang ngomong, aku akan berdiri pasang badan buat kamu. Ayam berkokok baru 2 kali. Israel Fried Chicken, IFC. Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi kasih Bapa mengayomi dan melihat mata Tuhan yang begitu gentle melihat Petrus. Sehingga Petrus menangis, bertobat dan meratapi hidupnya. Tahu nggak? Love always wins. Kalau ada rumah tangga yang hancur, jangan biarkan itu tenggelam, tambah hancur. Tapi pegang satu hal yang saya ngomong, kasih selalu menang. Love always wins. Katakan sama-sama, love always wins. Jika ada pertikaian antara saudara seperti Ishak dan Yakub, percayalah, love, kasih itu selalu menang. Karena kasih menutupi segala sesuatu. Kasih membangun segala sesuatu. Dan kasih itu merubah segala sesuatu. Yudas pengkhianat. Apakah Tuhan tinggalkan Yudas? Bukan. Yudas yang tinggalkan Tuhan. Yudas ketika ada di tengah-tengah murid-murid Tuhan berkata, di tengah-tengahmu akan ada satu orang yang mengkhianati aku. Tetapi Yesus stay. Tuhan gak pernah lari daripada orang berdosa ini. Masih belum lagi mau lihat faktanya yang terakhir, lebih parah lagi. Semua murid Tuhan Yesus ketika Yesus berperang sendirian. Kita doakan tahun ini akan ada Israel trip. Kita akan melihat bagaimana di Taman Getsemani Tuhan sedang berperang dengan kesendiriannya. Bahkan itu peluh menjadi darah, keringat menjadi darah. Tuhan cuma ngomong sama murid-muridnya, doa ya buat aku
Seperti Pastor Carsten mengingatkan kita, puasa ya, doa buat aku ya. Tuhan bahkan ngomong, aku butuh doamu. Dan Tuhan menyendiri, dia bersekutu dengan Bapa di tengah-tengah keputusannya, di tengah-tengah ketakutannya. Murid-murid semua tertidur. Makanya Tuhan bilang gini sama mereka, hai kalian, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga barang 1 jam saja untuk aku? Tapi apakah Tuhan meninggalkan mereka dan berkata, enyahlah daripada aku. Malaikat bakar mereka semua. Tapi Tuhan stay mendampingi mereka ketika 500 prajurit Romawi datang dan berkata, mana Yesus anak Allah itu? Yang berkata Mesias, aku mau tangkap mereka. Yesus cuma bilang, I am. Mereka rebah, boom, 500 orang. Semua prajurit itu terpanting. Bahkan ada satu anak yang mati, bangkit. Yesus melindungi mereka dan tetap mengayomi mereka. Poin yang pertama, kalau Tuhan aja bisa mengayomi dan melindungi. Mari di tahun tuaian besar, para gembala, para pelayan Tuhan, para jemaat, belajar untuk mengayomi dan melindungi. Nurture, katakan nurture. New life, N-nya, nilainya adalah nurture, katakan nurture. Nurture tuh gak enak loh. Nuntun tuh gak enak kan? Tapi Tuhan mau belajar engkau bisa mengayomi dan melindungi seperti hati Yesus. Dan saya berdoa kita semua punya hati Yesus. Makanya kalau di live group ada orang yang mencekno datang. Ingat mereka Sakius, Thomas, Petrus, Yudas. Kita pun juga Thomas, Sakius, Petrus, Yudas. Bukan? Dulu kita sama. Tapi kita akan terima anugerah Tuhan. Ada satu quote yang berkata seperti ini. Next slide berkata. Orang yang telah mengalami kasih Bapa tidak akan terlalu sulit untuk hidup di dalam kasih dan penerimaan. Kasih dan penerimaan harus menjadi tagline-nya New Life Church. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang telah mengalami, kasih Bapa tidak akan terlalu sulit untuk hidup di dalam kasih dan penerimaan. Ini loh yang hilang dari gereja. Kasih dan penerimaan. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Detik di mana kita merasa lebih baik dari orang lain. Kitalah Petrus, kitalah Yudas. Percayalah. Detik di mana kita merasa lebih daripada orang yang kita pimpin. Kita adalah Petrus. Orang yang suka bluffing. Orang yang suka ngomong besar. Tapi orang yang mengalami kasih Bapa akan gampang untuk mengasihi kok. Halo, saya berdoa semakin banyak orang berdosa masuk di live group Anda. Enggak ada amin. Tetapi saya berdoa orang yang berdosa tidak tetap tinggal berdosa. Tetapi hidupnya diubahkan melalui setiap live group dan jemaat dan khotbah-khotbah di Life Church. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Yang kedua. Dia adalah Bapa yang mengampuni. A forgiving Father. Sama-sama katakan Bapa yang mengampuni. Kurang keras. Bapa yang mengampuni. Mika 7 ayat 18 saya bacakan buat Anda. Siapakah Allah seperti engkau? Terjemahan lain dikatakan siapakah Bapa seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya karena murkanya ditimpakan kepada Yesus melainkan berkenan kepada kasih setia. Yesaya 43 kembali di dalam kitab Yesaya dalam kehancuran orang Israel firman ini datang kepada Yesaya untuk mereka. Kita baca sama-sama ya, kanan kiri depan belakang sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kok hari ini kita masih ingat apa yang suami kita lakukan atau istri kita lakukan beberapa hari lalu. Bahkan mungkin istri berkata, kamu gak ingat ya? 3 tahun, 12 bulan, 5 hari, 24 jam, detik keberapa kamu? Kita paling seneng kalau ingat-ingat pelanggaran orang. Tapi Bapa yang Maha Pengampun bilang ini, I will never ever, aku tidak akan pernah mengingat lagi dosamu. Kalau Tuhan begitu baik, kenapa kita begitu jahat? Kalau kita bisa nuding orang, makanya Tuhan bilang gini loh, orang kalau dikasih sedikit, memberi sedikit. Kalau kita merasa nih, kita diampuni oleh Bapa begitu banyak, kita akan memberi banyak. Tahu nggak firman ini keluar di zaman apa? Di zaman itu orang kalau berdosa, ya papa misalnya anaknya berdosa.
Dosanya mempermalukan semua nama keluarga. Bahkan siapa nama keluarga Anda? Misalnya nama keluarga saya Kartiko, gitu ya. Ini anak harus dicopot dari nama keluarga. Kecuali papanya ini beli domba yang setimpal dengan dosa anaknya. Dan papanya harus susah payah bawa domba tersebut di depan seluruh kampung. Dan ngomong, nih anaknya misalnya namanya siapa? Bakwan atau siapa ya. Ini si Bakwan mempermalukan nama keluarga. Dia sudah menentang aku dan inilah domba yang aku beli untuk dia. Domba harus disembeli di depan banyak orang lalu dikatakan dosa dia sudah diampuni. Atau kalau bapaknya murka karena dosa anaknya terlalu besar. Misalnya berzina sana sini. Menikahi orang di luar dari bangsa Israel atau dari adat istiadat Yahudi. Papanya tidak membawa domba, membawa anak ini sendiri dan berkata ke seluruh kampung, hari ini namanya dia bukan Kartiko lagi. Sejak hari ini aku putus hubungan dengan orang ini dan terserah kamu hakimi. Itu terjadi loh di zaman itu. Tetapi di zaman yang begitu bobrok, justru malah pesan ini datang kepada Bapa. Aku tidak lagi mengingat dosamu. Oh my goodness, inilah kekristenan. Di saat dunia cari cara untuk membuat semua agama, untuk Anda berbuat baik, untuk bisa membayar dosamu. Kekristenan berkata, karena aku telah mengasihi dunia ini, aku tidak akan menghancurkan dunia ini. Sebab aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang penuh dengan kemurahan. Hidup zoe. Oh my goodness. Kalau kita mengerti kekristenan itu sebegitu rupa. Kita mengerti Injil itu begitu rupa. Dan kita tahu bahwa dia adalah Tuhan yang tidak menimpakan murkanya. Tapi memberikan kasihnya di saat kita tidak pantas untuk dikasihi. Hari ini, bos, kasihlah anakmu yang sedang berontak sama kamu. Jangan salah loh ya, kasih itu bukan memanjakan. Kasih juga mendidik, mengajar. Tetapi ada kasih dalam hatimu. Oh my God. Satu quote berkata seperti ini. Orang yang menerima banyak pengampunan tidak akan mudah menghakimi. Melainkan belajar apa? Kita baca sama-sama. Memahami, mengasihi, menerima, dan memulihkan sesamanya. Di tahun Great Harvest, semua pemimpin banyak dengar. Ini bukan pesan dari Pastor Irwan. Tapi kalau Anda mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan ingin Anda memahami, mengasihi, menerima, memulihkan. Sama-sama baca, ayo 1, 2, 3. Memahami, mengasihi, menerima, memulihkan. Bisa nggak? Belajar. Kita semua nggak bisa. Tapi kita bisa belajar. Praktekkan ini. Dalam kehidupanmu sehari-hari. Dalam penggembalaanmu. Jangan malah kalau ada orang yang aneh, Anda lempar live group lain, lempar. Anda gak lebih kudus dari siapapun. Saya pun yang ngomong gak lebih baik dari siapapun. Kenapa kita mesti tolak orang? Tuhan gak pernah tolak kita kok kita tolak orang. Susah loh jadi gembala senior. Susah karena kita harus menerima. Kita harus bisa memahami. Tetapi ketika saya lihat Yesus jadi gak susah loh. Yesus yang Tuhan aja disalahpahami. Kenapa kita mudah tersinggung waktu kita disalahpahami? Boleh tersinggung, tapi jangan bawa ketersinggungan itu hari demi hari. Lama-lama rumah tanggamu hancur, lama-lama pekerjaanmu hancur. Karena tersinggung, iblis itu bukan merampok, tapi mencuri pelan-pelan. Anda gak kerasa, curi damai sejahtera sedikit demi sedikit. Kalau Anda punya 50 juta, iblis gak langsung rampok 49 juta. Enggak. Iblis kasih benih kebencian. Istilahnya nih kalau Anda punya 50 juta. Dicuri dulu 300 ribu. Dicuri dulu 50 ribu. Anda gak kerasa. Tapi kekecewaan, tersinggung, penolakan, kemarahan lama-lama menggerogoti itu. Tapi Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup. Yaitu hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan berkelimpahan. Anda mau pilih mana? Pilihannya cuma 2 kok. Yesus apa dunia? Kita sama-sama baca quote ini. Anda boleh catat, Anda boleh foto, tapi please jangan buka Instagram. Kita baca sama-sama untuk diri kita sendiri. 1, 2, 3. Orang yang menerima banyak pengampunan tidak akan mudah menghakimi, melainkan belajar, memahami, mengasihi, menerima, dan memulihkan sesamanya. Susah enggak? Susah bos. Tetapi Yesus melakukan ini loh. Memahami, mengasihi, menerima, memulihkan. Kenapa kita enggak mau lakukan itu? Saya pastikan waktu saya ngomong Tuhan aku mau jadi gembala.
Setiap kali saya penyembahan, setiap kali saya berdoa, saya selalu diingatkan Tuhan. Hey, ini bukan community club ya. Ini bukan, maaf, klub-klub di luar sana, kumpul nyanyi, tapi hatinya enggak benar-benar mengalami Tuhan. Saya mau pastikan gereja ini adalah gereja yang mengalami hati Bapa dan menjadi terang bagi dunia. Hati yang mengalami Yesus dan bertindak seperti Yesus. Udah itu aja. Anda mau belajar teologi hebat apapun, nyanyi 12 kunci. Tuhan terakhirnya cuma tanya, kamu hamba yang setia bukan? Udah. Halo. Jangan cuma kenal Tuhan, tapi mengenal hati Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Dia adalah Bapa yang berlari menyambut dan menghampirimu. He is a God, a Father who runs toward you. Dia bukan hanya bilang ini, aku punya kasih, tak kasih. Belum. Tapi dia lari. He runs. Dia menghampirimu. Ada enggak ayatnya? Kita buka ayat terakhir Lukas 15 ayat 20. Dikatakan maka bangkitlah ia. Ini adalah cerita di mana seorang bapa yang terhormat, bapa yang punya martabat, bapa yang punya gengsi, bapa yang punya uang. Ingat ya cerita itu di Alkitab. Anak sulungnya berkata, aku mau pergi dari rumah ini, aku mau ambil semua warisanku dan jangan urusi aku lagi. Aku mau putus hubungan sama kamu. Dan anaknya lari dari rumah, anaknya party, menghabiskan semua dan bahkan tidak mengakui papanya sampai tinggal di kandang babi dan berkata kepada pemilik babi itu, di rumah bapakku banyak makanan, tapi di rumah ini aku tidak punya apa-apa. Bolehkah aku menumpang dan makan dari makanan babi? Ini ceritanya. Dan anak yang begitu kurang ajar ini, anak yang begitu tidak tahu aturan ini, suatu hari muncul. Again, di tengah-tengah adat istiadat, Tuhan ngomong ini di tengah-tengah konteksnya apa? Di tengah-tengah adat istiadat Yahudi yang seorang bapa itu harus menjaga image-nya. Seorang bapa harus terlihat paling hebat. Seorang bapa menjaga martabatnya, apalagi bapa ini adalah bapa yang punya nama. Tapi lihat, again, kasih selalu menang. Tuhan ngomong gini, maka bangkitlah bapa ini dan bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Berarti ayahnya setiap hari nungguin dia. Poin yang pertama, Bapa yang selalu nunggu kita. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hei, belas kasihan kepada orang yang bejat seperti ini. Kita kan sering ngejudge orang dan berkata, orang kayak gini kok dikasih. Tanya balik, orang kayak gini kok juga dikasih. Kita sering loh gak sadar, oh orang kayak gitu. Dengerin firman ini, dengerin sungguh-sungguh, renungkan. Karena ini hatinya Tuhan. Kadang kita sering tunjuk orang, kita gak tunjuk diri kita sendiri. Why? Karena kita terlalu Farisi. My goodness. Saya pun mengakui kadang kita terlalu ketika, aduh kok gini ya. Tuhan ingat, hei kamu itu Farisi atau hamba Tuhan? Halo, kok diam semua? Bapak ini berlari. Ayahnya itu berlari, bukan cuma berlari, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Oh my goodness, saya bacakan. Ya. Di zaman itu seorang bapa tidak berlari. Tuhan ngomong ini di tengah-tengah budaya yang ini. Seorang bapa menjaga kehormatan, apalagi bapa ini kaya raya. Tidak boleh berlari, karena berlari hanya untuk anak kecil dan budak. Tapi bapak ini melanggar semua aturan dunia, bapak ini berlari. Yang kedua, seharusnya anak yang kurang ajar tidak boleh datang memohon. Tapi bapak ini malah menyambut. Bapak ini punya inisiatif. Yang ketiga, anak model anak bungsu ini harusnya ada tradisi yang namanya kesasa zaman itu. Yaitu pengucilan publik. Anak seperti ini jika kembali ke rumah, bapaknya langsung tangkap dia, hajar dia dan berkata, namamu tidak lagi namaku. Anak ini dibuang dan seluruh kampung merajam dia dengan batu. Itu namanya tradisi kesasah. Tradisi orang di zaman itu. Tapi bapak ini malah bukan mengucilkan anaknya. Tapi bapak ini malah maaf ya. Orang kaya, bapak ini orang terhormat, nyencing. Jadi kalau nyencing, semua katakan nyencing. Gini ya, itu jubah mahal, berat, dia harus perlihatkan kakinya. Itu sudah melanggar adat istiadat di zaman itu. Dia sudah mempermalukan dirinya. Karena orang kaya zaman itu tidak memperlihatkan bulu kakinya. Tapi bapak itu mengangkat jubahnya, berlari,
bukan kesasah, bukan melepaskan anaknya, tapi malah merangkulnya. Dan tahu nggak, kenapa Bapak itu berlari? Roh Kudus kasih saya hikmat. Karena Bapak ini mau memastikan tidak ada orang lain dulu yang datang kepada orang ini dan berkata, hei pendosa, hei goblok lu, hei kurang ajar lu, hei lu sudah jadi anak durhaka, hei nama lu sudah diputuskan lagi, bukan lagi Kristen, lu bukan Kristen. No, Bapak ini mau memastikan gak ada orang lain yang membisiki dia. Bapak ini melanggar semua adat istiadat, semua aturan Yahudi, semua yang dikatakan orang. Bapak ini berlari mendapatkan anaknya dan berkata, sekali anak tetap anak, kamu anakku dan kamu selalu menjadi anakku. Inilah kekristenan. Inilah the great harvest. Kalau Anda belum mengerti, minta Roh Kudus buat Anda mengerti. Karena Pastor Irwan terbatas. Tapi kalau kita semua 1000 jemaat ini punya hati seperti ini, tidak lama lagi kita akan melihat 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 sampai kesudahannya. Dengar baik, inti dari kekristenan adalah kasih. Kalau Anda jago melayani, Anda sekalipun Anda gembala wilayah, sekalipun Anda pemimpin departemen, tapi Anda tidak punya kasih, Tuhan katakan semuanya sia-sia. Mari 3 hal ini kita bawa pulang. Kita belajar di tahun Great Harvest ini. Dia adalah Bapa yang mengayomi dan melindungi. Sama-sama katakan, dia adalah Bapa yang mengampuni. Ketiga, Bapa yang berlari, menyambut dan menghampirimu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita kasih tepuk tangan buat Bapa di sorga. Lebih daripada apapun juga, come on. Lebih dari apapun juga, come on. Seburuk apapun hidupmu, seburuk apapun nasibmu, engkau merasa engkau salah ini dan itu. Engkau salah mengambil keputusan, engkau salah dan engkau tidak bisa ngampuni istrimu atau suamimu. Lepaskan itu kepada Bapa. Jangan merasa engkau adalah orang yang paling buruk di dunia. Tapi jika Anda bisa make it right, jika Anda bisa ambil keputusan seperti Bapa, yang adalah gambaran Bapa di sorga ini, mengalahlah. Anda larilah. Hari-hari ini dengar baik ya. Yang diserang banyak adalah rumah tangga. Karena begitu rumah tangga hancur, gereja hancur. Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan namanya gereja, Tuhan ciptakan dulu keluarga. Makanya saya terus berdoa sama istri saya, keluarga-keluarga dipulihkan. Iblis gak suka lihat keluarga bersatu. Anda harus tahu strategi iblis. Makanya saya mau katakan jangan menyerah. Saya katakan kepada beberapa orang, sekalipun ada orang yang sudah terlanjur bercerai dan sebagainya, Tuhan bisa pulihkan. Tapi percayalah, perceraian bukanlah keinginan Tuhan. Dan perceraian pasti membawa luka yang butuh waktu yang sangat lama untuk Anda bisa pulih. Udahlah, kita udah layani banyak orang di luar dan di dalam gereja. Di dalam kota atau di luar kota. Orang yang end up-nya memutuskan untuk bercerai, itu lebih menyakitkan dari apapun juga. Sebahagia apapun pernikahannya nanti, masih ada banyak trauma yang harus disembuhkan. Jadi kalau hari ini kita punya masalah dalam keluarga, make it right. Siapapun kita. Karena pendeta besar juga belum tentu adalah suami yang baik. Itu yang kami belajar. Hari ini kalau kita lihat ada banyak pendeta besar jatuh dalam pernikahan, kita nggak heran kok, kok bisa dia jatuh ya. Padahal sapu tangannya jatuh aja orang rebah semua, kok rumah tangganya jatuh. Pendeta yang baik, pendeta besar belum tentu ayah yang baik. Saya punya banyak teman anak-anak pendeta yang mungkin umurnya juga di atas saya. Dulu dia ngomong gini, kalau kamu mau melayani, mumpung kamu masih muda, jadilah pendeta dan ayah yang baik. Karena jadi ayah yang baik dan bapak yang baik itu butuh keputusan, butuh pemulihan. Banyak anak pendeta bilang sama saya, aku gak mau jadi pendeta. Lu kenapa? Gereja bapakmu lebih besar. Aku nih loh, saya suka ngomong gitu. Aku nih malah pengusaha, bapakku pengusaha. Tapi aku malah mau jadi pendeta karena bapakku pesan untuk bisa bangun gereja yang sehat. Kamu sudah bapakmu gerejanya gede banget kok kamu gak mau nerusin. Kapok bro, bapakku dari dulu pelayanan ngomong di mimbar. Tapi dia gak pernah perhatikan aku. Omong kosong lah dengan semua pelayanan ini. Hah? Saya bilang, CNAE, kasih no aku gereja ini tak kembang no, saya bilang. Oh dari situ saya belajar, pendeta besar belum tentu jadi bapak yang baik di rumah.
That's why every day saya ngomong sama diri saya, aku bukan, fungsi utamaku, profesiku bukan pendeta Irwan. Tapi aku adalah seorang suami dan seorang bapak dari 2 anak cantikku. I always want to be there for them. Aku mau selalu di dekat mereka. Itu keputusan. Makanya kalau kita sebagai bapak, kita yang harus inisiatif. Jangan kita tunggu istri kita. Kita yang harus inisiatif. Karena bapak adalah imamat yang rajani. Papa itu punya otoritas. Tadi katakan apa yang pertama? Papa itu adalah sumber, eternal source, sumber kasih. Kita mesti memimpin keluarga kita dengan kasih Bapa. Setuju? Setuju? Tahun ini semua bapak di tempat ini, saya minta kita bertobat, termasuk saya. Bertobat itu artinya gini, menjadi lebih baik. Halo? Semua pemimpin, semua gembala dengar baik. Kita bukan pemimpin, kita bapak. Pemimpin di luar sana banyak. Maaf, Hitler juga pemimpin, hebat. Tapi dia bukan bapak. Dunia bukan butuh pemimpin, dunia butuh bapak. Mari datang kepada Bapa dan katakan, aku mau Tuhan menaruh hatiku di awal tahun ini sungguh-sungguh. Aku tidak mau lihat kanan kiri, bahkan aku tidak mau lihat Pastor Irwan saat ini. Aku mau sungguh-sungguh melihat kepada Bapa di sorga. Ubahkan hatiku Tuhan seperti hatimu Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Menyediakan yang ku perlu. Yes Lord. Kau setia, kau mulia. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Angkat tanganmu, katakan, kau tunjukkan kasih setia. Amin. Kau menyediakan yang ku. Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Bapa. Sekali lagi sama-sama katakan. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Yes Lord. Jamaat ikut Tuhan, umat ikut Tuhan. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia.